Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Jumat, 16 Januari. Ini adalah bagian pendalaman untuk pelajaran hidup dan mati. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Galatia 2 ayat 20. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Berikut ini kutipan dari The Acts of the Apostle, halaman 512. Dari tempat penyiksaan, tiang pancang, penjara bawah tanah, dari gua-gua dan lubang-lubang di bumi, terdengar di telinganya seruan kemenangan para martir. Ia, maksudnya Paulus, mendengar kesaksian jiwa-jiwa yang teguh, yang meskipun miskin, menderita dan tersiksa, namun memberikan kesaksian yang berani dan sungguh-sungguh tentang iman, dengan menyatakan, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Mereka yang menyerahkan nyawa mereka demi iman, menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan yang mereka percayai mampu menyelamatkan sepenuhnya. Dan berikut ini disadur dari tulisan R.F. Cottrell dalam judul pendahuluan, dalam tulisan Ellen G. White, tulisan-tulisan permulaan halaman 140. Belum pernah ada keberagaman iman yang begitu besar dalam kekristenan, seperti pada masa sekarang ini. Jika karunia sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar, seperti yang diuraikan dalam Efesus 4 ayat 11-13, diperlukan untuk menjaga kesatuan gereja mula-mula, betapa lebih lagi diperlukan untuk memulihkan kesatuan saat ini. Dan bahwa Allah bermaksud memulihkan kesatuan gereja pada akhir zaman, sangat jelas dinyatakan dalam nubuatan. Kita diyakinkan bahwa para penjaga akan melihat dengan pandangan yang sama ketika Tuhan memulihkan Sion. Selain itu, pada waktu kesudahan, orang-orang bijaksana akan mengerti. Ketika hal ini digenapi, akan ada kesatuan iman di antara semua orang yang dianggap bijaksana oleh Allah. Sebab bagi mereka yang benar-benar mengerti, pasti juga mengerti hal yang sama. Dari pertimbangan seperti ini, jelas bahwa keadaan gereja yang sempurna, sebagaimana dinubuatkan ini, masih berada di masa depan. Oleh karena itu, karunia-karunia ini belum sepenuhnya mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah bagian penerapan dari penuntun guru. Yesus berkata, "Seorang murid tidak lebih tinggi dari gurunya, dan seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya." Ajaran ini memberitahukan adanya penolakan, penderitaan, dan bahkan penderitaan martir. Dalam Yohanes 15 ayat 20, Yesus berkata, "Jika mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Sebagai pelayan dalam pekerjaan Kristus, kita seharusnya siap menghadapi masa-masa sulit. Alkitab mengungkapkan bahwa setan bekerja giat di dunia ini untuk mencegah Injil diberitakan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum, karena ia tahu bahwa waktunya sangat singkat. Wahyu 12 ayat 12. Oleh sebab itu, umat Allah juga harus bekerja dengan giat. Kristus memanggil kita untuk menghidupkan misi, dan jika kita mati saat dalam tugas misionaris kita terjamin untuk tidur di dalam kubur, menantikan kebangkitan pada kedatangan kedua. Allah tidak melupakan mereka yang mati dalam kesetiaan kepada pekabaran malaikat ketiga. Mereka dijanjikan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 14 ayat 13. Untuk saat ini, diperlukan ketekunan. Wahyu 14 ayat 12.
kita dipanggil untuk memikul salib kita dan mengikuti Kristus. Matius 10 ayat 38. Sampai hari kita akan menukar salib dengan mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Sementara itu, kita harus bekerja bersama melawan musuh. Paulus berkata, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat." Efesus 6 ayat 12. Bersatu di dalam Kristus dan mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita akan menang. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan Reaksi, ruang interaksi. sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar, akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.